Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Tri Hidayati dengan NIM 31402400142. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 2023 hingga periode 2025. Dalam analisis ini, saya menggunakan analisis horizontal, analisis vertikal atau common size, dan juga analisis rasio keuangan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kinerja keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Sebelum membahas lebih lanjut terkait hasil analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang atau alasan mengapa saya memilih PT Mayora Indah Tbk sebagai objek analisis saya. Next, yaitu latar belakang. Pemilihan PT Mayora Indah Tbk sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan yang lengkap dan telah diaudit, sehingga data yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Kedua, perusahaan merupakan salah satu emiten sektor makanan dan minuman dengan kapitalisasi pasar yang besar serta memiliki pertumbuhan usaha yang relatif stabil. Ketiga, selama periode 2023 hingga 2025 terdapat perubahan pada beberapa pos laporan keuangan, baik aset, liabilitas, ekuitas, penjualan maupun laba bersih, yang menarik untuk dianalisis lebih mendalam menggunakan analisis horizontal, analisis vertikal atau common size, dan juga rasio keuangan. Keempat, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kepada manajemen ataupun investor. Oke, selanjutnya yaitu terkait profil singkat perusahaan PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan pabrik pada tahun 1990 dengan target market yaitu konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia, di mana saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast moving consumer good companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah Top 5 Best Managed Company in Indonesia dari Asia Money, lalu Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public Listed Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Product dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita 1, Indonesia's Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Customer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan masih banyak lagi penghargaan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Mayora merupakan perusahaan yang memiliki reputasi dan daya saing yang kuat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi internal perusahaan. Dari sisi pelanggan, PT Mayora melayani berbagai segmen konsumen, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Produk-produknya dipasarkan melalui jaringan distribusi yang luas, mencakup pasar domestik maupun internasional, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Lalu yang kedua, dari sisi produk dan layanan. PT Mayora memproduksi dan memasarkan berbagai produk makanan dan minuman seperti Kopiko, Beng Beng, Astor, Coki-Coki, Energen, Roma, dan Torabika. Perusahaan terus berinovasi untuk menjaga kualitas produk dan memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang selanjutnya dari sisi lokasi. Untuk gedung Mayora sendiri yaitu ada di Jalan Tomang Raya, KAF 21-23, area Jakarta Barat. Lalu yang terakhir ada filsafat, di mana PT Mayora memiliki visi untuk menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di tingkat nasional maupun internasional. Perusahaan juga berkomitmen menerapkan good corporate governance serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan lingkungan internal perusahaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Mayora memiliki fondasi bisnis yang kuat, baik dari sisi pelanggan, produk, maupun tata kelola perusahaan.
metode analisis yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama yaitu ada analisis horizontal, di mana analisis horizontal digunakan untuk melihat perubahan setiap akun laporan keuangan dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui perkembangan kinerja perusahaan. Lalu yang kedua ada analisis vertikal, di mana analisis vertikal ini atau common size digunakan untuk mengetahui proporsi masing-masing akun terhadap total aset maupun penjualan bersih sehingga struktur keuangan perusahaan dapat dianalisis dengan lebih mudah. Lalu yang terakhir ada rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, dan rasio pasar guna mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, mengelola aset, menghasilkan laba, serta memberikan nilai bagi investor. Tiga metode tersebut saling melengkapi, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, saya akan membahas hasil analisis yang pertama, yaitu analisis horizontal, laporan posisi keuangan. Seperti pada PPT kali ini, terdapat grafik kenaikan penurunan aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Di mana selama periode 2023 hingga 2025, aset, liabilitas, dan ekuitas PT Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan aset menunjukkan adanya pertumbuhan kapasitas usaha perusahaan. Sedangkan peningkatan liabilitas atau kenaikan liabilitas digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mendukung ekspansi. Di sisi lain, ekuitas yang juga terus meningkat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menambah nilai bagi pemegang saham. Secara keseluruhan, pertumbuhan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang masih stabil yang berada pada fase perkembangan yang positif. Dengan demikian, pertumbuhan aset tetap diimbangi oleh peningkatan sumber pendanaan yang masih terkendali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari sisi posisi keuangan, PT Mayora masih mengalami pertumbuhan yang positif dengan struktur pendanaan yang tetap terkendali. Selanjutnya, saya akan membahas terkait analisis horizontal laporan laba rugi. Seperti yang kita lihat, yaitu di sini terdapat grafik kenaikan ataupun penurunan penjualan, HPP, beban, dan laba bersih. Penjualan PT Mayora Indah Tbk terus meningkat selama periode 2023 sampai 2025. Namun, kenaikan tersebut diikuti oleh peningkatan harga pokok penjualan atau HPP serta beban operasional yang lebih besar. Sehingga laba bersih justru mengalami penurunan dari tahun 2023 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan belum mampu mengimbangi peningkatan biaya sehingga efisiensi operasional perusahaan perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, hasil analisis horizontal menunjukkan bahwa PT Mayora Indah Tbk masih mengalami pertumbuhan usaha. Namun, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya agar peningkatan penjualan dapat diikuti oleh peningkatan laba bersih. Kesimpulannya, perusahaan berhasil meningkatkan penjualan, tetapi efisiensi biaya masih menjadi tantangan utama yang harus diperbaiki. Selanjutnya, saya akan membahas terkait analisis vertikal laporan posisi keuangan. Seperti yang dilihat pada PPT kali ini terdapat proporsi aset, liabilitas, dan juga ekuitas, di mana proporsi aset lancar meningkat dari tahun ke tahun, sementara aset tetap mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang lebih mudah dikonversi menjadi kas, sehingga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik. Meskipun proporsi liabilitas juga meningkat, ekuitas tetap mendominasi struktur pendanaan perusahaan, sehingga struktur modal masih tergolong sehat dan risiko keuangan relatif rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur modal PT Mayora masih sehat dan tingkat risiko keuangannya relatif rendah. Selanjutnya, saya akan membahas terkait analisis vertikal laporan laba rugi. Pada grafik ini dijelaskan mengenai proporsi penjualan, HPP, beban, dan juga laba bersih.
di mana proporsi HPP dan beban operasional terhadap penjualan mengalami peningkatan setiap tahun ke tahun. Sedangkan proporsi laba bersih mengalami penurunan setiap tahunnya dari 2023 hingga 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan perusahaan digunakan untuk menutupi biaya produksi dan juga operasional. Akibatnya, margin laba semakin kecil, sehingga perusahaan perlu melakukan pengendalian biaya agar profitabilitas dapat kembali meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan penjualan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efisiensi biaya. Oleh karena itu, perusahaan harus terus melakukan pengendalian terhadap biaya produksi dan biaya operasional agar margin laba dapat meningkat pada periode berikutnya. Kesimpulannya, perusahaan perlu lebih fokus dalam mengendalikan biaya agar peningkatan penjualan dapat menghasilkan laba yang lebih optimal. Selanjutnya, saya akan membahas terkait analisis rasio keuangan, di mana kita awali dengan analisis rasio likuiditas. Di sini saya juga sudah melakukan analisis rasio likuiditas dengan aspek yaitu ada rasio lancar atau current ratio dan juga rasio cepat atau quick ratio. Berdasarkan current ratio dan quick ratio, kondisi likuiditas PT Mayora Indah Tbk masih tergolong baik. Current ratio sebesar 3,67 kali pada tahun 2023, lalu turun menjadi 2,65 kali pada tahun 2024, lalu meningkat menjadi 3,38 kali pada tahun 2025. Sementara itu, quick ratio atau rasio cepat juga mengalami pola yang sama, yaitu pada tahun 2023 sebesar 2,79 kali, lalu turun pada tahun 2024 sebesar 1,78 kali, kemudian naik menjadi 2,42 kali pada tahun 2025. Meskipun sempat mengalami penurunan, kedua rasio tersebut tetap berada di atas standar umum. Dengan demikian, kondisi likuiditas PT Mayora Indah Tbk dapat dikategorikan baik, sehingga risiko gagal memenuhi kewajiban jangka pendek relatif rendah. Selanjutnya ada analisis rasio solvabilitas. Di sini kita dapat melihat terdapat beberapa aspek, diantaranya rasio liabilitas terhadap aset atau debt to asset ratio, dan juga ada rasio liabilitas terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio solvabilitas menunjukkan bahwa struktur permodalan PT Mayora Indah Tbk masih berada pada kondisi yang sehat. Hal ini terlihat dari debt to asset ratio yang meningkat dari 0,36 menjadi 0,42, kemudian sedikit menurun menjadi 0,41 pada tahun 2025. Serta debt to equity ratio yang naik dari 0,56 pada tahun 2023 menjadi 0,7 pada tahun 2024, lalu turun menjadi 0,71 pada tahun 2025. Peningkatan rasio tersebut menunjukkan perusahaan memanfaatkan utang untuk mendukung pertumbuhan usahanya. Namun, karena nilai DER masih berada di bawah 1, penggunaan utang masih lebih kecil dibandingkan ekuitas, sehingga risiko keuangan perusahaan relatif rendah. Dengan demikian, PT Mayora Indah Tbk dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang solvable karena masih memiliki kemampuan memenuhi seluruh kewajiban dengan aset dan modal yang dimiliki. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas, di mana saya menggunakan rasio laba rugi terhadap aset atau return on asset, lalu juga ada rasio laba rugi terhadap ekuitas, return on equity, dan juga net profit margin. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio profitabilitas PT Mayora Indah Tbk cenderung mengalami penurunan selama periode 2023 hingga periode 2025. Hal ini terlihat dari menurunnya nilai ROA dari 0,14 menjadi 0,09. Lalu ada dari ROE dari 0,21 menjadi 0,16 dan NPM dari 10% atau 0,10 menjadi 0,8 atau 8%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset, modal maupun penjualan semakin berkurang. Meskipun penjualan dan aset terus meningkat, kenaikan HPP serta beban operasional yang lebih besar menyebabkan laba bersih menurun. Kondisi tersebut mengidentifikasi bahwa peningkatan penjualan belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan biaya produksi, distribusi, dan administrasi.
Oleh karena itu, perusahaan perlu peningkatan efisiensi operasional, mengendalikan biaya produksi, serta mengoptimalkan penggunaan aset agar profitabilitas dapat meningkat pada periode berikutnya. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas, di mana saya menggunakan indikator rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan total aset turnover. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan aset mengalami sedikit penurunan. Inventory turnover turun dari 6,21 kali menjadi 4,46 kali, yang mengidentifikasikan bahwa perputaran persediaan menjadi lebih lambat. Lalu total aset turnover juga menurun dari 1,36 kali menjadi 1,27 kali, sehingga efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan penjualan ikut menurun. Sementara itu, receivable turnover meningkat dari 3,30 kali menjadi 5,45 kali pada tahun 2024, sebelum turun menjadi 4,90 kali pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih cukup baik dalam mengelola penagihan piutang, namun perlu meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan pengelolaan persediaan. Lalu yang terakhir ada analisis rasio pasar, di mana di sini ada earning per share atau price earning ratio. Rasio pasar menunjukkan bahwa earning per share atau EPS mengalami penurunan dari 145.013 per saham pada tahun 2023 menjadi 130,15 pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan bahwa laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham semakin kecil seiring dengan menurunnya laba bersih perusahaan. Sementara itu, price earning ratio mengalami fluktuasi, yaitu meningkat dari 17,16 kali menjadi 20,26 kali pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 16,37 kali pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi investor sempat meningkat, namun kembali melemah akibat penurunan profitabilitas perusahaan. Secara keseluruhan, saham PT Mayora Indah Tbk memiliki prospek yang baik, tetapi perusahaan perlu meningkatkan kinerja laba untuk mempertahankan kepercayaan dari investor. Baik, setelah saya menjelaskan terkait beberapa hal mengenai PT Mayora Indah Tbk dari latar belakang kenapa saya memilih perusahaan tersebut, ada profil singkat perusahaan, lingkungan internal, lalu ada analisis vertikal, horizontal, dan ada analisis rasio keuangan, kita akan lanjut ke kesimpulan, di mana berdasarkan hasil analisis horizontal, vertikal atau common size dan rasio keuangan dapat disimpulkan bahwa PT Mayora Indah Tbk selama periode 2023 hingga 2025 masih menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan memiliki fundamental yang kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset, liabilitas, ekuitas, dan penjualan yang meningkat setiap tahunnya, serta kondisi likuiditas dan solvabilitas yang tetap berada pada kategori baik, sehingga perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Di sisi lain, hasil analisis juga menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan mengalami penurunan yang ditandai dengan menurunnya ROA, ROE, dan NPM. Kondisi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga pokok penjualan atau HPP dan juga beban operasional yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan penjualan. Selain itu, rasio aktivitas menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan aset dan pengelolaan persediaan masih perlu ditingkatkan, meskipun pengelolaan piutang telah berjalan dengan cukup baik. Secara keseluruhan, PT Mayora Indah Tbk masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan operasional, lalu mengoptimalkan penggunaan aset, serta mempertahankan struktur modal yang sehat, agar pertumbuhan penjualan dapat diikuti dengan peningkatan laba dan nilai perusahaan pada periode mendatang. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya paparkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.